Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Muhammad Junaidi, Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi, Prodi Manajemen Dakwah Angkatan 2021. Saya adalah seorang mahasiswa asal Kota Aceh, Desa Telaga Selama. Dan di sini saya ingin sedikit cerita tentang kita dan tempat tinggal asli kelahiran saya. Selamat menyaksikan. Telaga Silaba adalah nama sebuah desa di daerah Kecamatan Pantai Selatan, Kabupaten Hulu Sungai Utara, Provinsi Kalimantan Selatan. Penduduk desa mayoritas beragama Islam, kecuali satu atau dua keluarga pendatang yang beragama selain Islam. Sarana ibadah dan pendidikan ada di desa ini. Pekerjaan masyarakatnya kebanyakan seperti petani, peternak, nelayan, pedagang, penganyam tikar furun, pengrajin eceng gondok, PNS, dan lain-lain. Di desa ini juga terdapat satu pusat kesehatan masyarakat atau puskesmas. Masyarakat desa Telaga Selaba adalah suku Banjar yang taat beragama. Namun dalam kehidupan masyarakatnya, terkadang masih ada praktek-praktek yang diduga kuat bercampur dengan unsur-unsur kepercayaan yang tidak sesuai dengan ajaran Islam. Hal ini merupakan suatu hal yang menarik untuk dikaji lebih mendalam. Contohnya, tidak jauh dari Masjid Rasyidiyah di Desa Telaga Silaba, tinggallah seorang paranormal wanita berinisial MA yang berusia sekitar 70 tahun. Ia berprofesi mengobati orang sakit. Keahlian ini didapat dari keturunan dan disuguh makhluk halus serta diperkuat dengan berguru kepada paranormal yang lebih senior dengan profesi yang sama. Pengobatan ini dikenal dengan istilah bacabut dalam bahasa Banjar. Sebelumnya saya ingin beritahu kalau desa Telaga Selaba yang saya ceritakan tadi adalah salah satu sejarah atau kejadian yang terjadi di masa lalu, yang orang-orang desa Telaga Selaba dulu mungkin memang kurang pengetahuan tentang agamanya. Berbeda dengan sekarang, desa Telaga Selaba sekarang agamanya sudah sangat kuat, banyak tempat-tempat pendidikan dan lain-lain. Mungkin sudah bisa dibilang jauh dari kehidupan desa Telaga Silaba zaman dulu. Kalau disangkutkan dengan ayat Al-Quran, mungkin termasuk ke dalam potongan surah Az-Zumar ayat 9 yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim. Hal yastawil ladzina ya'lamuna wal ladzina la ya'lamun. Yang artinya, apakah sama orang-orang yang mengetahui dan orang-orang yang tidak mengetahui? Tetapi terlepas dari itu, kita juga harus tetap berterima kasih kepada orang-orang terdahulu yang mungkin tanpa mereka kita mungkin belum bisa seperti ini. Kita hanya bisa mendoakan mereka karena Allah berfirman, Hal jazaa'ul ihsani illal ihsan. Artinya, tidak ada balasan untuk kebaikan selain kebaikan pula. Quran Surah Ar-Rahman ayat 60. Oh iya, by the way, di sini saya juga mau sedikit cerita tentang kehidupan masyarakat sekarang. Masyarakat di Kota Amuntai. Kota Amuntai yang dulu bukanlah Kota Amuntai yang sekarang. Kota Amuntai sekarang sudah mulai berkembang. Dengan julukan Amuntai Kota Bertakwa, Kota Amuntai dapat menyuguhkan beberapa hal untuk para pendatang, baik itu dari segi pendidikan, pembangunan, sektor pariwisata, dan lain-lain. Contohnya seperti Masjid At-Taqwa yang ada di Kota Amuntai, yang biasanya sering digunakan untuk tempat majelis bagi para ustadz atau ulama yang datang dari luar daerah. Kedua, banyaknya berdirinya pondok pesantren di berbagai daerah di Kota Amuntai. Bahkan ada satu pesantren tertua kedua di Kalimantan Selatan, yaitu Pondok Pesantren Rasyidiyah Khalidiyah Amuntai, yang sudah berumur 100 tahun pada 13 Oktober 2022 lalu. Di Kota Amuntai sangat jarang ada wisata alam seperti pegunungan, laut, dan lain-lain. Maka dari itu, masyarakatnya mencoba berpikir membuat kreativitas sendiri, seperti membuat tempat wisata di Taman Bunga yang ada di Tabur, Candi Agung di Sulawesi Selatan, Kapal Raja Baghdad di Sidingiti Kota, dan lain-lain. Mungkin cukup sekian sedikit cerita yang bisa saya sampaikan. Kalau kalian masih penasaran, silahkan ditanyakan. Karena ada istilah malu bertanya seperti itu.
Sekian 40 makan bakwan. Thank you everyone. Saya izin pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.